لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga seluruhnya dalam keadaan sehat. Kembali lagi bertemu di channel YouTube Muhammadi. Hari ini akan membahas tentang dakwah Nabi di Madinah. Sebelum kita lanjut, tidak bosan kita ingatkan kembali di masa pandemi COVID-19 agar senantiasa menjaga kesehatan, selalu rutin cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, kemudian rajin mandi begitu sampai ke rumah. Jangan dulu bergabung dengan anggota keluarga, tapi setelah benar-benar bersih baru nanti bergabung, dan kalau mau keluar rumah menggunakan masker. Baik, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dakwah Nabi di Madinah. Jadi pada video sebelumnya kita membahas bagaimana sejarah dakwah Nabi di Mekah. Jadi Nabi diangkat menjadi Rasul di usia 40 tahun, kemudian berdakwah di Mekah selama 13 tahun, 40 tambah 13, 53. Kemudian Nabi berdakwah atau hijrah ke Madinah. Jadi dari mulai hijrah ke Madinah itu sampai akhir hayatnya selama 10 tahun. Ketika Nabi berdakwah di Mekah, banyak sekali rintangan dan halangan yang dihadapi Nabi, terutama dari orang-orang kafir Quraisy yang Nabi diboikot dengan pengikutnya, sehingga Nabi hijrah ke Habsyah. Akhirnya Nabi hijrah ke Madinah. Begitu sampai di Madinah, Nabi disambut dengan lantunan sholawat badar. Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Jadi orang Madinah menyambut kehadiran Nabi, berhasil sampai di kota Madinah. Sesampainya di Madinah, yang pertama kali dilakukan Nabi adalah membangun masjid yang sekarang kita kenal dengan Masjid Nabawi. Kemudian yang dilakukan Nabi di Madinah adalah membuat piagam Madinah, yaitu butir-butir kesepakatan bersama orang-orang Madinah. Jadi di Madinah itu ada dua suku, Khazraj dan suku Aus, yang selalu bertikai. Dan di sana sebelum Nabi datang sudah ada orang yang beragama Nasrani dan Yahudi. Begitu Nabi datang, berarti di Madinah ada Yahudi, ada Nasrani, ada juga Islam, dan mereka bisa hidup rukun dan damai di Madinah. Disinilah mulai terjadi banyak peperangan melawan kafir Quraisy. Di antaranya ada perang Badar, kemudian ada perang Uhud, kemudian ada juga perang Khandaq. Ketika perang Badar, umat Islam menang. Ketika perang Uhud, umat Islam awalnya menang, kemudian kalah. Kemudian ketika perang Khandaq artinya perang Farid. Kalau perang Badar di Madinah itu namanya Sumur Badar, jadi makanya disebut perang Badar. Perang Uhud disebut perang Uhud karena melakukan perang di kaki Gunung Uhud. Perang Khandaq ketika itu karena umat Islam dikepung oleh 10.000 gabungan tentara Quraisy dari Mekah dan orang-orang Yahudi. Jadi oleh Nabi Muhammad SAW atas saran dari Salman Al-Farisi, Salman Al-Farisi yang berasal dari Faris, artinya Persia, mengatakan dahulu
ketika di Persia, kalau satu tempat dikepung oleh tentara yang sangat banyak, mereka membuat parit di sekitar tempat tinggal mereka yang tidak bisa dilalui oleh pasukan berkuda dan susah untuk dilewati oleh pasukan yang menyerbu tempat itu. Akhirnya setelah melakukan pengepungan kurang lebih selama 40 hari, akhirnya di akhir perang Khandaq Allah mengirimkan angin topan, angin puting beliung, sehingga pasukan Quraisy dan gabungan dengan pasukan Yahudi terhempas dan kalah. Sampailah akhirnya Nabi Muhammad SAW ingin kembali ke kota Mekah yang disebut dengan Fathul Mekah. Jadi Nabi Muhammad dengan 10.000 pasukan menuju ke Mekah, sementara orang-orang Mekah takut kalau Nabi Muhammad akan berbalas dendam, akan menyakiti mereka, karena dulu mereka mengusir Nabi Muhammad SAW dari Mekah. Tapi apa yang terjadi? Ketika Nabi Muhammad dengan 10.000 pasukannya datang ke kota Mekah, Nabi mengatakan sambil berpidato di atas punuk unta, siap, al-yawma yawmul marhamah, kata Nabi. Hari ini adalah hari kasih sayang. Yang masuk ke Masjidil Haram aman, artinya tidak dibunuh. Yang masuk ke rumah Abu Sufyan juga aman, tidak dibunuh. Dan disinilah peristiwa Abu Sufyan yang di awal sangat membenci Nabi dan ingin membunuh Nabi, juga ikut masuk ke agama Islam. Dia bersyahadat di hadapan Nabi Muhammad SAW. Jadi kita ulangi lagi, Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi di usia 40 tahun, kemudian berdakwah di Mekah selama 13 tahun, kemudian berdakwah di Madinah mulai dari hijrah sampai Nabi wafat di masa 10 tahun. Jadi Nabi hidup kurang lebih usianya 63 tahun. Baik, kesimpulan dari yang kita sampaikan dalam kesempatan kali ini, materi tentang dakwah Nabi di Madinah adalah walaupun Nabi Muhammad SAW adalah orang yang maksum, yang dilindungi Allah, seorang Nabi, tapi Nabi tidak pernah mau bermalas-malasan dalam berdakwah. Dimulai dari penolakan di Mekah, kemudian akhirnya hijrah karena tak diterima oleh orang Mekah, tinggal di Madinah, mendapat dukungan, sampai Nabi Muhammad berhasil menaklukkan kembali kota Mekah. Dalam peristiwa Fathul Mekah kita bisa lihat. Jadi di masa pandemi ini, kalau banyak orang yang menyerah dengan keadaan, bahkan ada yang suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian bermalas-malasan tidak melakukan apa-apa, mari kita merujuk kepada sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Nabi Muhammad menerima ketika beliau ditunjuk menjadi Rasul yang terakhir. Yang kedua, Nabi Muhammad mengemban tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Dan yang ketiga, dakwah yang Nabi lakukan adalah dakwah bil hikmah. Sekalipun di Madinah ada orang yang berbeda agama dengan Nabi, ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang Nasrani, tapi Nabi sebagai pemimpin dapat merangkul seluruh kaumnya yang berbeda agama sehingga bisa hidup rukun dan damai selama Nabi hidup sebagai pemimpin mereka. Demikianlah yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Sekali lagi, tetap jaga kesehatan, selalu rutin cuci tangan, dan kalau keluar rumah selalu menggunakan masker. Seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti semula. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.